Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, sobat pajak semuanya. Kali ini saya akan memberikan bagaimana tutorial untuk melakukan pelaporan e-Bupot. Ya, kita tahu e-Bupot ini per awal tahun tahun 2022 kemarin sudah melakukan perubahan berupa e-Bupot unifikasi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kertas kerja ya, kertas kerja terkait pelaporan ini ya, kertas kerja pelaporan PPh pasal 23. Kebetulan ini ada ini hanya transaksi ini adalah transaksi pasal 23 ya. Dalam e-Bupot unifikasi itu ada pasal 4 ayat 2, ada pasal 15, pasal 22. Nah, kebetulan transaksi ini adalah transaksi pasal 23. Nah, transaksi ini adalah transaksi real ya, transaksi real di mana yang nantinya akan kita laporkan dalam e-Bupot unifikasi. Oke, baik, sekarang kita buka dulu DJP online-nya kita. Nah, ini DJP online sudah saya buka. Kemudian kita masuk di menu lapor. Ya, menu lapor. Nah, kemudian kita pilih pra pelaporan. Ya, kemudian kita pilih e-Bupot modifikasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di dalam dashboard awal ini deskripsi ini adalah menampilkan data SPT masa PPh unifikasi yang telah disubmit atau dikirim secara elektronik ke sistem DJP. Form ini juga menyajikan data bukti potong yang dilaporkan dengan SPT tersebut. Ya, jadi nanti kita akan bisa lihat di sini ada lihat bukti penerimaan elektronik yang telah kita laporkan ya. Ini lihat bukti potong, ada SPT, kemudian ini untuk mencetak SPT. Nah, kemudian ini ada yang selanjutnya adalah pajak penghasilan. Ya, di sini yang nantinya kita akan merekam ya, merekam menggunakan form ini untuk merekam PPh yang di stop sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23, ini PPh pasal 26 yang non-resident. Ini untuk mengimpor data PPh kalau kita menggunakan transaksi yang begitu banyak ya. Nah, tapi nanti kita akan melaporkan transaksi secara manual dulu agar kita tahu. Nah, untuk tutorial ini sendiri saya bagi dalam beberapa sesi. Yang sesi pertama untuk perekaman dulu. Karena apa? Karena ini transaksi ini kebetulan transaksi real yang akan dibayar setelah nanti setelah terkumpul semua datanya ya. Nah, jadi data ini saya kumpulkan dulu, kemudian saya masukkan direkam di SPT masa PPh pasal 23. Nah, ini data untuk memposting. Kemudian ini untuk melihat periode ya, periode untuk masa pelaporannya. Ini seperti ini, 09 ini belum ada ya. Ini harusnya di pelaporan di Agustus yang sudah ada. Nah, baik. Kemudian kita masuk kita klik di ini ya, untuk PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23. Kita masuk rekam dipotong. Ya. Nah, atas kertas kerja yang sudah kita siapkan, kita masukkan di sini tahunnya tahun 2022. Kemudian ini kita isi berdasarkan identitasnya apakah menggunakan NPWP atau NIK, kebetulan dipakai NPWP. Nah, kita ini punya masa pajaknya dan masa pajak bulan lalu Agustus. Nah, sekarang kita masukkan untuk NPWP-nya. Ini kebetulan yang pertama sudah saya isikan ini ya. Ini ya, ketemu ya, namanya Marupini Raya ya, sama dengan yang di kertas kerja. Setelah itu kita klik, langkah selanjutnya adalah mengisi pajak penghasilan yang dipotong dipungut. Kita klik sini berikutnya. Nah, ini ya, jadi pajak penghasilan yang dipotong dipungut ini kita isi kode objek pajaknya. Kita lihat kode objek pajaknya di sini adalah cleaning service ya. Ini beban skipping untuk perusahaan cleaning service. Kita isi sini. Nah, sudah muncul.
Ini ya, ini kebetulan memang tidak ada surat terkait dengan wajib pajak lawan transaksi itu ada fasilitasnya, sehingga kita untuk tanpa fasilitas dia juga tidak punya surat keterangan bebas pemotongan PPh, kemudian juga tidak punya PP yang ditanggung pemerintah, kemudian ini tidak ada juga suket terkait surat keterangan PP 23, dan ini kalau ada fasilitas lainnya juga tidak ada. Nah, kemudian kita isikan di sini adalah jumlah penghasilan brutonya. Ya, penghasilan brutonya adalah sebesar 34 juta ini. Ya, kita isi. Nah, namun perlu diketahui bahwa di e-Bupot ini hanya bisa diisi dengan NIK dan NPWP ya. Jadi kalau tidak punya NIK atau tidak punya NPWP maka tidak bisa diproses. Oke. Nah, ini PP yang dipotong dipungut, kita klik berikutnya. Nah, kemudian kita isikan untuk dokumen ya, dokumen sebagai dasar untuk pemotongan. Dokumennya ini adalah invoice. Kemudian kita ambil nomor invoice-nya. Ini. Nah, kemudian tanggalnya kita lihat di sini adalah tanggal 8 Agustus. Oke, ini sudah ada. Nah, kalau apabila ada kesalahan kita bisa hapus ya, kita ulangi. Nah, ini. Kemudian kalau oke, kita klik berikutnya. Nah, di berikutnya ini adalah identitas pemotong pajak ya. Siapakah pemotong pajaknya? Di sini kita pilih pengurus. Biasanya sudah ada di sertal ya, sertifikat elektronik itu sudah ada namanya. Nah, ini nama penanda tangan bukti potong. Kemudian kita pilih apabila terdapat kesalahan dalam bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi yang menyebabkan lebih bayar atau menyebabkan kelebihan pemotongan pemungutan PH, maka pihak yang akan diajukan itu ada dua pilihan ya. Pilihan pertama dikembalikan atau dikompensasi atau dipindah buku ya. Saya memilih yang lebih mudah aja ya, kita pindah buku. Kemudian kita klik sini, dengan ini saya menyatakan bukti potong ini benar, lengkap, dan jelas secara dan ditandatangani secara elektronik. Nah, baik, kemudian kita simpan. Nah, apabila ingin ada perekaman lagi, kita klik ya. Nah, kemudian kita ulang prosesnya seperti awal tadi. Begitu untuk sesi yang pertama untuk perekaman. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sesi tata cara pelaporan e-Bupot unifikasi. Ya, di pertemuan awal sudah saya sampaikan kita mengisi dari kertas kerja ke e-Bupot unifikasi kita. Oke, langsung saja. Saya asumsikan itu ada beberapa transaksi itu sudah saya masukkan semua. Nah, untuk mengeceknya kita bisa melihat melalui kita masuk di e-Bupot ya. Oke. Langsung saja kita masuk di e-Bupot. Ya. Oke. Baik, untuk mengeceknya ya kita masuk di menu laporan, kemudian setelah itu masuk di pelaporan, kemudian masuk di e-Bupot unifikasi, kemudian kita mengecek nih yang di bulan Agustus kemarin yang kertas kerjanya ada beberapa transaksi ya, transaksinya ini. Nah, ini apakah sudah kita masukkan semua? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di mana itu ada beberapa transaksi PPh 23, fee management, cleaning service, sewa, dan jasa pelatihan atau kursus. Nah, ini kita cek ya, di mana kita melihat ngeceknya di masuk di pajak penghasilan, kemudian di
kita klik di PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23 ini di daftar bukti potong. Karena kemarin kita masukkan di sini, kita cek di daftar bukti potong. Nah, periodenya kapan? Periode bulan Agustus ya, kemarin Agustus. Kita cari. Oke, kita lihat untuk datanya. Nah, ini sudah kita masukkan semua. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Ini ada transaksi yang nama-nama pemotongnya ada store sendiri. Ada yang dari Kolbu Insan, Mulia, Mitra Windo, Rental Windo, Marupini Raya dan sebagainya ini. Ya, ini ada 6 transaksi ya sampai ini tadi ya. Di depan halaman pertama 5, halaman kedua ada 1. Jadi total 6 transaksi sesuai dengan yang di sini ya, 6 transaksi. Ya. Itu ini 6 transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita masukkan contohnya di pertemuan pertama kemarin. Oke, kemudian setelah itu dari 6 transaksi ini kebetulan kemarin terlanjur saya posting ya. Kalau sudah diposting itu muncul sudah diposting, tapi nggak apa-apa. Nah, menu postingnya itu di sini. Jadi setelah kita klik ini di daftar bukti potong, kemudian kita posting ya, posting ya, pilih tahun pajak yang kita mau posting 2022, masa pajaknya Agustus, kemudian kita posting dan posting ya, ini tahun pajaknya, kemudian ini Agustus, kita cek semua, cek. Nah, ini posting Anda akan memperbarui SPT 2022 tahun 2008. Kalau itu tadi ada pembetulan, berarti nggak ada pembetulan, berarti 0. Kalau ada pembetulan, revisi pertama. Nah, ini oke. Nah, oke. Nah, nanti ketika oke tadi, di daftar pemotongan ini akan muncul keterangan ya sudah diposting. Ya, sudah diposting. Nih, sudah kita posting. Sekarang langkah selanjutnya kita masuk di menu SPT masa. Nah, di SPT masa ini kita akan merekam bukti penyetoran ya. Nah, sebelum kita merekam bukti penyetoran, kita isikan dulu tahun pajaknya, kemudian masa pajaknya, kita cek. Nah, dari sini sudah muncul billing ya, billing untuk PPh, billing PPh pasal 23 dan yang store sendiri dan yang dengan kode 104 dan 100. Nah, ini buat kode billing, contohnya. Oke. Kemudian jika buat kode billing, oke. Nah, ini kemudian kita bisa cetak ini, cetak billing ini. Cetak. Nah, ini bisa kita download, kemudian baru kita bayar. Nah, setelah kita bayar, nanti kita dapat NTPN ini. Nah, ini NTPN sewa, ya ini, dan NTPN jasa. Nah, ini jasa. Ada 2 ini, NTPN sewa dan NTPN jasa. Oke. Nah, kemudian dari kedua ini ada nomor NTPN-nya yang nanti kita akan masukkan. Ya. Ya. Ini sudah kita bayar ya untuk billing-billing tadi. Ya, kemudian langkah selanjutnya kita rekam bukti penyetoran. Nah, ini masuk daftar bukti store, kita tambahkan. Dan ini ada SSP atau pemindah bukuan, kita isi pemindah bukuan. Ini NPWP wajib pajaknya. Jika ini ada keterangan centang, jika NPWP SSP berbeda dengan NPWP pemotong, ini kita centang. Nah, ini kita isikan NTPN-nya. NTPN yang pertama sewa. Tahun pajaknya adalah tahun 2002. Cek, benar nggak ini? Oke, ya ternyata betul. Ini masa pajak Agustus. Jenis pajaknya adalah 411124, kode storenya 01104. Totalnya 794,668.
di dalam store-nya. Kemudian kita simpan. Ya, oke. Nah, ini muncul di sini. Nah, yang kita tambahkan lagi ya, billing kita yang kedua, ya kode 100 ya. So, tahun pajaknya 2022, cek. Ya, oke, dapat ditemukan. Jadi ini sudah sesuai, ada tervalidasi. Tambahnya adalah sekian, simpan. Nah, ini sudah kita simpan. Ini kalau kita mau lihat ringkasan pembayaran, ini ada jenis pajaknya, jenis torannya, PP yang dipotong, nah, kemudian PP yang di store, dan ini sudah kalau PP yang di store-nya sudah terbayar, berarti sudah oke ya, terbayar. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di penyiapan ya. Masuk di stop. Ya, setelah tadi ya proses posting, kita masuk di proses selanjutnya, penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Ya, jadi di sini kita lihat, di sini ada, kita lihat ya, di tahun pajak 2022 masa pajak Agustus. Ini kalau ada pembetulan, ini ada total kurang bayar tadi yang kita sudah posting. Nah, langkah selanjutnya kita mau melengkapi SPT ya. Nah, ini untuk nanti setelah langkah terakhir kita kirim. Sebelum kita kirim, kita lengkapi dulu SPT. Nah, ini jadi di sini kita mau melengkapi SPT, ada beberapa bagian-bagian, ada rekaman lampiran DOS, ini tidak kita isikan. Kemudian ada daftar bukti penyetoran yang sudah kita posting tadi. Nah, ini ya, ini yang TPN-nya yang saya masukkan tadi sudah ada di sini. Nah, kemudian setelah itu kita lengkapi nama penandatangan ya. Nah, ini nama pimpinan dan kita simpan. Proses dulu, oke, sukses. Nah, setelah selesai, ini ada proses sedang proses posting. Ya, kalau lama kita refresh saja. Nah, oke, udah ya. Nah, ini tadi lengkapi. Sekarang kita proses untuk kirim SPT ya, kirim SPT. Ini kita klik di sini ya. Nah, proses kirim SPT ini masuk di ini kirim SPT ya. Nah, ini kita masukkan paspres ya, paspresnya kita masukkan paspresnya, kita cari paspresnya di ini, kemudian masuk ke PP3. Nah, ini sampel. Nah, ini
passwordnya atau password ya, kita masukkan. Kemudian pilih sertifikat elektronik. Tadi kita masukkan sertifikat di mana kita letakkan ya. Di mana kita letakkan. Kemudian kita cari letak passwordnya, posisinya di center. Nah, ini. Ya, setelah masuk di sini, ya ini sudah masuk semua tadi, kita kirim SPT. Ya, sukses. SPT berhasil dikirim. Oke. Nah, ini statusnya sudah terlapor ya. Di SPT-nya sudah terlapor. Dan kita bisa melihat SPT-nya dari sini. Nah, kita bisa cek di induk ya. Nah, ini sudah terlapor pasal 23. Kemudian tentunya masih dibentuk di web ya, yang telah kita bayarkan tadi. Muncul ya, bentuknya seperti ini. Ada lampiran DOP, lampiran di PP bagian 1, bagian 2, induk SPT. Baik, jadi proses pelaporannya sudah selesai. Jadi kita sudah melakukan pelaporan e-Bupot. Itu. Jadi sekali lagi untuk melihat hasilnya bisa kita klik di sini. Ya. Muncul di sini pasal 23 total yang kita laporkan di masa Agustus 2022 sudah terlapor. Itu dari saya, terima kasih. Nanti kita berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.